guys, untuk mendorong daya saing produk Indonesia tuh ada standarnya yang disebut dengan tingkat komponen dalam negeri atau yang biasa disingkat dengan TKDN. Inilah semangat di balik TKDN. Lebih dari sekedar angka, TKDN adalah cerminan kemandirian bangsa. Sebuah kebijakan strategis yang mendorong industri nasional untuk tumbuh dan berkembang dari dalam negeri untuk negeri. Bagaimana kebijakan ini lahir, apa dasar hukumnya, dan sejauh mana dampaknya terhadap masa depan ekonomi Indonesia? TKDN adalah singkatan dari tingkat komponen dalam negeri, yaitu persentase nilai komponen produksi yang berasal dari dalam negeri terhadap total nilai produksi barang dan jasa. Kebijakan ini dirancang untuk mendorong industri nasional berkembang dan memperkuat kemandirian ekonomi Indonesia. Pertama kali muncul sebagai kebijakan strategis dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dasar hukumnya, yang pertama, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perindustrian. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri. Yang ketiga, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Dan yang keempat, teknisnya diatur oleh Kementerian Perindustrian. Apa sih alasan dibuatnya TKDN ini? TKDN itu bukan hanya soal kebijakan proteksi, tapi juga strategi jangka panjang untuk mendorong penggunaan produk lokal agar industri dalam negeri tumbuh, mengurangi ketergantungan impor, menciptakan lapangan kerja, dan menumbuhkan rantai pasar lokal, meningkatkan daya saing industri nasional, memperkuat struktur industri dan ekosistem inovasi nasional. Bagaimana terkait dengan perjalanan implementasi TKDN? Di fase awal, TKDN diterapkan secara terbatas pada sektor minyak dan gas atau migas, konstruksi, dan juga telekomunikasi. Sekarang sudah mencakup lebih banyak sektor, di antaranya adalah elektronik, kemudian alat kesehatan, alat transportasi, energi, infrastruktur juga. Nah, soal target TKDN, pemerintah tuh menetapkan target minimum TKDN yang wajib dipenuhi agar produk bisa digunakan dalam proyek-proyek pemerintah atau dijual secara legal di Indonesia. Misalnya untuk smartphone 4G dan 5G minimal 35% TKDN. Untuk laptop pendidikan hingga 40% TKDN-nya. Nah, untuk alat kesehatan atau alkes bervariasi tergantung dari jenis alatnya. Terus apa sih manfaat nyata dari TKDN? Nah, bagi pemerintah, TKDN itu untuk meningkatkan produksi dalam negeri, kemudian menarik investasi asing ke sektor manufaktur lokal, menghemat devisa negara karena substitusi impor. Bagi industri lokal, TKDN itu untuk meningkatkan daya saing produsen lokal, tumbuhnya industri komponen software dan jasa pendukung terbukanya peluang kemitraan dengan perusahaan multinasional. Bagi konsumen, TKDN itu sebagai akses ke produk dengan harga yang lebih kompetitif karena biaya impor turun dan juga agar produk lebih terjamin pasokan dan layanan purna jualnya. Dalam implementasi TKDN itu ada tantangan dan kritiknya juga. Terkait dengan tantangan, transparansi penilaian TKDN itu kadang masih dipertanyakan. Masih terbatasnya industri komponen lokal, brand asing yang hanya mematuhi secara administratif bukan substantif, TKDN dipenuhi lewat aplikasi, bukan produksi. Berbagai upaya dilakukan perusahaan berbasis teknologi untuk mengejar standar tingkat komponen dalam negeri atau TKDN, salah satunya dengan menggandeng perusahaan dalam negeri. Seperti yang dilakukan oleh Hewlett-Packard atau HP yang turut mendukung inisiasi pemerintah Republik Indonesia terkait dengan TKDN. Realisasinya, HP merespon kebijakan TKDN dengan mengalihkan sebagian proses produksinya ke dalam negeri melalui kemitraan dengan manufaktur lokal. Untuk sertifikasi TKDN, HP itu telah mendaftarkan beberapa model produknya untuk mendapatkan sertifikat TKDN dari Kemenperin dan informasi ini tersedia di website resmi Kemenperin. Dampaknya, memperkuat posisi HP di pasar tanah air, kemudian memenuhi regulasi nasional, dan juga transfer keterampilan dan teknologi ke mitra lokal, menyerap tenaga kerja dan membuka lapangan usaha, serta meningkatkan industri perakitan dan komponen elektronik lokal. Untuk tantangannya, komponen utama seperti RAM, motherboard itu masih diimpor, produksi lokal masih sebatas perakitan belum manufaktur penuh, dan daya saing harga dan logistik kadang lebih tinggi dibandingin
barang impor dan gelap. HP sebagai produsen dan pemain global telah menyesuaikan diri dengan kebijakan TKDN Indonesia dengan merakit produknya secara lokal, dan langkah ini tentunya dapat mendongkrak atmosfer industri di tanah air serta menjadi ajang transfer knowledge bagi putra-putri tanah air. Saya Fiatia Kondibili pamit undur diri, jangan lupa saksikan terus Ngulik Fakta. Ngulik isu bukan cuma ikut-ikutan, nggak cuma viral tapi valid karena kebenaran butuh diulik.